Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Kuratu Aini dengan NIM 12410002066. Nah, kali ini aku mau mempresentasikan analisis keuangan usaha Cimol Bojot aku nih. Nah, sebelumnya aku bakal ngasih tahu ke kalian apa sih Cimol Bojot itu. Cimol Bojot ini adalah salah satu jajanan cimol yang cukup populer, terutama di kalangan remaja. Nah, sekarang apa sih tujuan aku bikin project ini? Jadi, project ini bertujuan untuk menganalisis aspek keuangan usaha Cimol Bojot yang meliputi biaya modal, pendapatan, laba rugi, dan posisi keuangan. Nah, pertama-tama kita masuk ke asumsi modal yang aku buat. Jadi, modal awal pribadi aku itu sebesar 35 juta. Dan aku dapat tambahan dari investor Monica sebesar 20 juta. Jadi totalnya modal awal aku sebesar 55 juta. Nah, modal yang tadi itu aku pakai untuk beli perabotan dan bahan baku serta biaya operasional. Nah, untuk biaya perlengkapan aku habis sebesar 11.410.000. Dan untuk biaya bahan baku totalnya aku pakai sebesar 2.760.000. Dan yang terakhir untuk biaya operasional aku pakai sebesar 9.797.624.000. Nah, di biaya operasional tadi ada gaji karyawan. Aku hitung gajinya mengikuti UMR Jakarta dibagi 21 hari. Setelah itu hasilnya aku bagi 8 jam karena jam kerjanya 8 jam. Jadi totalnya gaji karyawan aku sebesar 4.047.624.000. Nah, karena tadi aku udah belanja dan aku sudah berjualan, sekarang kita cari tahu nih aku untung atau rugi ya dalam jualan aku ini. Yang pertama ada sale revenue dan net sale sebesar 37.800.000. Aku asumsikan di bulan ini atau di bulan Juni aku menjual sebanyak 150 porsi. Dan harga per porsinya itu 12.000. Jadi 1.800.000 dikali 21 hari dan hasilnya 37.800.000. Selanjutnya COGS itu aku dapat dari total biaya bahan baku yang aku belanjain tadi. Jadi gross profitnya itu sebesar 35.040.000 dari hasil pengurangan net sale dan COGS. Di bawahnya ada selling expense yang meliputi salaries dan advertising expense. Nah, salaries and wage ini selama 21 hari kerja. Dan advertising expense itu aku dapat dari biaya operasional yaitu promosi iklan. Jadi total selling expense-nya itu sebesar 4.797.624.000. Nah, selanjutnya ada administrative expense yang meliputi utilities expense yaitu biaya listrik dan air dan rent expense atau biaya sewa. Biaya listrik dan airnya sebesar 1.500.000 dan biaya sewanya sebesar 3.500.000. Jadi totalnya 5 juta. Nah, total dari selling dan administrative expense itu sebesar 9.797.624.000. Jadi net income-nya dapat sebesar 25.242.376.000. Didapat dari gross profit dikurang dengan total selling dan administrative expense. Selanjutnya kita masuk ke retained earnings statement. Di awal Juni, saldonya masih 0 karena usaha baru berjalan. Terus di pembahasan sebelumnya kan kita dapat net income. Jadi net income-nya ditambahin. Nah, terus kita kurangin dengan dividen. Nanti aku kasih tahu ya, dividen ini dapat dari mana. Jadinya retained earnings di akhir Juni adalah sebesar 17.669.663.000. Nah, ini adalah cara kenapa aku bisa dapat dividen di retained earnings tadi. Jadi, aku dan investor sepakat ngambil dividen dari net income itu sebesar 30%. Nah, pembagian persenannya untuk investor itu sebesar 36,3% dan persenan untuk ownernya atau aku itu sebesar 63,6%. Kan net income-nya sebesar 25.242.376.000. Jadi dikali 30%.
dan hasilnya sebesar 7.572.713.000. Dan di Excel ini sudah terlihat hasil persenannya seberapa besar untuk investor dan untuk owner. Nah, yang terakhir ini ada Statement of Financial Position. Jadi di laporan ini ada aset, equity, dan liabilities. Di bagian yang paling atas itu ada aset. Aset itu terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar, atau non-current asset dan current asset. Nah, di non-current asset itu terdapat property, plant, and equipment atau PPE. Nah, equipmentnya itu sebesar 3.750.000 yang aku dapat dari biaya peralatan, yaitu kompor gas, gerobak, baskom, dan meja. Selanjutnya ada supplies sebesar 200.000 yang meliputi biaya gas, sarung tangan, dan plastik sampah. Jadi total non-current asetnya atau aset tidak lancarnya itu sebesar 3.950.000. Nah, selanjutnya ada current asset atau aset lancar. Nah, aset lancar ini ada inventory dan cash. Inventory-nya sebesar 2.760.000 dari biaya bahan baku. Dan cash-nya sebesar 65.959.663.000. Jadinya total current asetnya itu sebesar 68.719.663.000. Dan total aset seluruhnya dari non-current dan current aset itu sebesar 72.669.663.000. Selanjutnya ada equity dan liabilities. Nah, equity-nya itu ada owner capital, investor capital, dan retained earning. Nah, owner capital ini modal aku di awal sebesar 35 juta dan tambahan dari investor Monica itu sebesar 20 juta. Dan retained earning yang tadi kita udah hitung itu sebesar 17.669.663.000. Oh iya, karena aku nggak ada utang atau pinjaman bank, jadi aku nggak menulis liabilities-nya karena nggak ada. Jadi total equity-nya itu sebesar 72.669.663.000. Dan hasilnya balance dengan total aset. Di current asset sebelumnya ada cash and cash equivalents. Aku dapat dari modal awal dikurang inventory, dikurang equipment, ditambah net income, dan dikurang dividen. Jadi kesimpulannya, usaha Cimol Bojot ini menunjukkan performa keuangan yang sangat baik di bulan pertama dengan laba bersih sebesar 25.242.376.000. Modal awalnya sebagian besar berasal dari pemilik dan investor, dan posisi keuangannya memiliki aset yang cukup dan didominasi oleh kas. Sekian video presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah!